meninggal di Singapura. Ya, sana pun ada Indomie. Indomie dari kita juga, kerana dia tak ada pabrik yang buat Indomie. Indominya dari Malaysia, dari Indonesia. Kalau kita mau makan, menangis pak nak bayar ya. Okey, sekarang Bapak Ibu tahu kita mau ke mana? Coba. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan dulu. Wah, senang dicolek Bapak Ibu ni. Dia tak tahu mau ke mana ni, senang dicolek ni. Okey Bapak Ibu, sekarang kita mau menuju ke Kuala Lumpur, Oh, siap. ibu kota Malaysia. Ibu kota Malaysia. Walaupun Putrajaya itu adalah gedung bagi pemerintah pusat, tapi Kuala Lumpur tetap ibu kota. Nah, berapa lama? Itu Itu dia. soalan paling menarik Pak. Itu dia. Berapa lama mau ke Kuala Lumpur? Sampai dia betul. Pernah kemari bang kan? Berapa lama bang? Dari Johor mau ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, plus minus makan malam, toilet, WC, pepes, kencing segala macam 6 jam 30 minit. Lumayan. 11. Kurang lebih sebelum jam 1 pagi kita sampai di Universitas International Islamic Ya. Malaysia, UIA, International Islamic di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, so bersedia Bapak Ibu ya. Okey. Itu yang saya bilang tadi, kursinya di sini ada 45. Aha. Tamu cuma ada 35. Jadi kalau duduk sendiri aman lah. Kalau duduk berdua tak aman Pak tu Pak. Temannya tak aman dah tu Pak. Temannya. Abang gondrong jangan lupa. Bapak temannya tak aman tu dah gini dia. Okey, jadi kalau kita duduk sendiri aman lah, kerana perjalanan kita jauh. Jadi nanti sampai hari terakhir, sampai kita ke Singapura juga Bapak akan naik bis yang sama. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Arzain bin Mat Darus. Oi, molek nama. Cubain bilang lagi sekali. Dah lupa kan masih ingat? Muhammad ingat. Okey, nama saya Muhammad Arzain. Muhammad Arzain. Bapak Ibu boleh panggil dengan nama Ar. Ya, saya. Ar, ya. Coach captain kita pula namanya Mr. Linggem ataupun Linggem. Abang Linggem. Ya. Ya, baik. Abang Linggem tanya, apa khabar Bapak Ibu? Jadi Abang Linggem juga akan nyetir bis ni sampai Kuala Lumpur. Nanti pulang sampai ke Singapura juga bis yang sama. Gitu. Cuma Bapak Ibu harus ingat bisnya nomornya MCD 7557. MCD, McD lah ingat. McDonald, MCD, McD. Okey. Jadi kita akan naik bis yang sama sampai nanti di Singapura. Cuma besok satu hari kita tak ketemu dengar. Ya. Kerana Bapak Ibu di S2, saya di S4 nanti besok. Wah. Molek. Okey, aslinya semua? Asli mana? Asli yang jelas Endon. Yang jelas Yang memang jelas nampak. Endon kita. Yang tak jelas ke? Yang tak jelasnya nama Melayu. Arya. Wah, Abang macam Abang Saleh Pak. Boleh. Ibu Ipin tu. Itu dia. Okey. Aslinya Jambi. Asli campur kita Jambi, yang banyak Jambi lah. Tapi macam Bapak bukan Jambi ni. Nah, kita Sini kan? Riau kan? kita serumpun. Kita orang Batam. Orang dekat-dekat Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Belum Saya. ingat? Betul, molek. Betul? Ya, yang buat yang panas baran panitia itu kita. Lambat naik ferry. Serius? Betul. Tadi? Betul. Tapi tak apa-apa, markanya sama aja. Oh, boleh, siap. Markanya. Okey Pak, jadi nanti kita akan menuju ke UIA. Perjalanannya pun jelas, kurang lebih 6 jam 30 minit. Cuma dari sini kita nak stop di rumah makan. Dia masih lagi di Provinsi Johor. Nama areanya Air Hitam. Kita akan makan di rumah makan Jentayu. Selesai dari situ kita lanjut menuju ke Provinsi Melaka, Provinsi Negeri Sembilan, Provinsi Selangor. Baru kita sampai di kota Kuala Lumpur. Gitu. Waktunya selepas saja Provinsi Melaka, saya rasa saya dah tak dengar lagi suara Bapak Ibu. Semua dah kenyang? Dah Ya, makan? ya, Kita duduk. tanya, Pak, bilang yang satu aja. Toilet. Okey Pak ya, jelas. Jadi walaupun Bapak ini sudah S2, tapi saya sering ingatkan
Kerana besok bapa ada kunjungan rasmi di UEA. Benar, UEA, benar, okey? benar ya. Okey, ada beberapa perkataan macam bapa dari Pulau Penyengat saya tak khawatir sangat. Saya khawatir yang dari Jambi ni kerana dia jauh sedikit dengan Malaysia. Ya. Okey, mungkin ada perkataan yang aman di Indonesia tapi tidak aman di Malaysia. Apa dia? Sebagai contoh, Ya. for example kalau kita mau ke toilet, bapa ibu dari Jambi sudah sering gunakan WC. WC, betul. Ya kan? Cuma di Malaysia ini kalau di WC-nya itu kalau kita lihat bukan warga Malaysia yang kerja. Semuanya dari luar, dari Bangladesh, dari Nepal. Karena yang dia tahu cuma tandas dan juga toilet. Dua aja. Tandas, toilet. Kalau bapak bilang WC, nanti ditunjuk sana. Sedangkan WC itu di belakangnya aja. Okey? Dia takkan bilang tak tahu, dia akan bilang tahu. Pak, WC di mana pak? 2 kilometer bapak jalan. Pusing tarik WC. Rupanya WC-nya di belakang. Sedap cerita. Jadi di sini bilangnya tandas sama toilet. Toilet. Okey. Dan di sini kalau boleh 3 hari di Kuala Lumpur ni jangan guna perkataan pantat, ya. Aman kan? Di Indonesia aman kan? Ya. Di Malaysia tidak aman, pak. Tabrak kita bergaduh nanti berentam nanti. Okey? Kerana pantat itu bukan yang di belakang tapi yang di depan. Okey? Jelas ya? Tak usah diperjelaskan lagi. Okey, itu aja. Kerana kemarin saya bawa Institut Pertanian Bogor. Anak-anaknya itu, temannya ada bilang apa aku di pantat kau. Seram pak, makcik-makcik di sini dengar, seram ya anak-anak IPB. Tapi dia makcik itu tak tahu. Okey, jadi di sini saya beritahu. Okey, yang lain-lain aman lah, macam kecemasan tu darurat. Okey, gratis itu di sini percuma. Okey. Okey, jadi Bapak Ibu, ini Provinsi Johor. Johor ini di antara 9 provinsi yang punya sultan. Sultannya pun di antara yang paling kaya di Malaysia. Sehingga kan dia wujudkan satu pasukan sepak bola namanya Johor Darul Takzim, JDT. Mantap Pak JDT ni. Tapi kalau kita nak fan sama JDT ni, harusnya lahirnya di Johor. Kalau kita dari luar, macam saya ni dari provinsi luar, tak bisa, cuma bisa sokong gitu-gitu aja. Karena di Johor ini, di Malaysia ini, kalau kita lahir di Johor, KTP kita itu ada nomor kode. Kode itu yang aslinya dari mana, Johor kah, manakah, Singapura kah, manakah, gitu. Okey, okey. Kalau bapak ibu lihat di Malaysia ini jalan tolnya semua sepeda motor bisa lewat. Kalau kita lihat sebelah kiri kita itu jalur untuk sepeda motor khusus. Masuklah gambar tak bisa kita dia lewat di sikit. sebelah kanan. Kenang-kenangan kita Tapi juga. kalau kita lihat tabrak di jalan tol, biasanya sepeda motor dah berada di sebelah kanan. Sering pak. Kalau mau musim perayaan, tabrak sepeda motor meninggal paling ramai. Tapi apa bisa, kita tak bisa. Pemerintah sudah bilang harus lewat di sebelah kiri, dia lewat di sebelah kanan. Karena apa? Karena darah pak, darah panas ya. Mau lumba terus di jalan tol. Okey, kalau kita lihat Johor ini provinsi yang paling ramai kerjanya di mana? Kerjanya di Singapura. Setiap hari kurang lebih 50 ke 60 ribu orang Johor pulang pergi Malaysia, Singapura, Singapura, Malaysia. Paling lama mereka bisa kerja 5 tahun, paling lama. Karena pusing pak, mau masuk Singapura awal pagi, mau keluar pulang nanti sampai rumah udah jam 1-2 pagi. Besok jam 6 pagi keluar lagi, pulang nanti 1-2 pagi. Kenapa? Antri di perbatasan Malaysia Singapura. Antrinya lama, 2 hingga 3 jam. Pulang lagi 2-3 jam antrinya. Tapi oleh kerana apa? Gajinya, pendapatannya 3 kali lipat. Jadi mereka memilih kerja di Singapura. Ada juga orang Singapura yang buat jahat ataupun melanggar undang-undang Singapura. Jadi mereka diusir dari negara Singapura. Tapi mereka bisa, kalau kita lihat di Johor ni paling ramai orang Singapura. Tapi mereka pintar pak. Udah masuk di Malaysia, mereka tak ikut hukum Malaysia. Kenapa? Wang mereka gede pak. Kalau setakat denda kita RM300 ni baru $90. Sama macam mobil-mobil ataupun sepeda motor dari Singapura. Mereka masuk ke Malaysia, kita kata pandunya 120 aja. Mereka pandu 200, 250. Kalau ada mobil Ferrari, mobil Lamborghini, di Singapura tak bisa pandu laju. Kerana denda. Di sini denda, tapi mereka bisa bayar. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini mobil Singapura paling laju pandunya di jalan tol Malaysia.
Itu yang benar dan jelas sekali. Tapi tak boleh buat apa. Kita denda, mereka bayar, itu dah cukup lah. Dan kalau mereka mau isi oli ataupun petrol ataupun bansen, mereka harus beli yang paling mahal sahaja. Kita tak jual mereka dengan oli yang paling murah, kerana itu subsidi orang Malaysia sahaja. Betul. Jadi kalau ada stesen oli yang jual yang murah, stesen oli itu disenarai hitamkan, blacklist terus, tak bisa meniaga dia. Gitu. Lagi Pak, mau tanya apa lagi? Jodoh. Jodoh di sini belum ada lagi Pak. Harus selesai S2 baru ada jodoh Pak. Ya. Ya lupa. Harga sawit. Harga sawit. Harga 1 kilo sawit. Sini tak pen kilo Pak, sini dia kira tan. Ton. Ton, yes. Sini 1 ton sekarang udah 950 ringgit. 3 kali 9 3 juta lah. Ya 3 jutaan lah, hampir ya. Rata 3 juta lah. Rendah ke tinggi Pak? Ya, karena kalau dulu, kalau pemerintah Malaysia yang kemarin, kita cuba ngobrol sama Arab, tapi Arab tak mau beli kita punya sawit. Sekarang Arab dah mula beli kita punya sawit. Baru sekarang kita kalau masuk di rumah-rumah desa sana, mobilnya ada 3, mobilnya ada 4. Waktu itu kita tahu, maknanya harga sawit sekarang tinggi. Sana kan 1.500 paling tinggi. Jambi banyak sawit Pak ya? Malaysia banyak sawit. Masalah di Malaysia Sana satu kan je, sekitar yang paling mau petik banter tak ada. 1.500. Berarti sejuta Serius. Kalau jumpa teman-teman yang satu Sini kan usia dengan 3.000. saya, bapak kau kan ada sawit, ada 10 ekar, ada 20 ekar. Siapa yang urus sekarang? Tak ada orang. Ya 3.000 ya. Ular yang makan. Benar. Kali 3 berapa tadi? Karena di sini anak-anak di sini, 3 juta. kalau kita petik sawit Pak jumpa cewek, tak mau tahu. Mereka tak mau dengan kita. Benar. Jadi kita harus kerja di kantor, harus pakainya cantik. Dia tak tahu petik sawit ni walaupun keringat, walaupun basah, tapi wang lagi banyak. Kerjanya bukan 8-5, kerjanya cuma pagi. Kan selesai kerja awal pulang awal, kan bisa betul. honeymoon awal. Betul. Yang di sini tak tahu Pak. Dia kerja apa sawit? Jauh tinggal Pak. Jadi kita tenaga kerja kita untuk di perkebunan sangat rendah. Sekarang lagi pembinaan kita berlaku penguncupan. Penguncupan ni maknanya tidak berkembang. Banyak yang buat perumahan ini tersadai kerana kurangnya tenaga kerja. Betul. Sekarang memang lepas PKP ni memang kurang tenaga kerja. Ramai yang dah pulang, banyak yang dah pulang, jadi tenaga kerja kurang. Tapi kalau kerja Pak di sini, cuma bantu ambil batu, letak di tempat orang yang mau nyimen, satu hari RM100. Itu pun tak mau orang kerja. RM100 apa? RM300,000 lah kurang Ya, lebih. 400,000 lah. RM300,000. Itu pun tak mau orang kerja. Lihat Pak ni, banyak yang tersadai ni, yang mau buat jalan ni. Ya. Itu belum lagi yang kita pintar baju simen ni. Ya, tukang ni ya. Yang pintar plaster, licin kan dinding kan. Itu dah pergi RM150 ke RM200 Pak, one day, per day. Terpaksa kita upahkan mahal sebab tenaga kerja tiada. Macam saya cakap lah, macam saya ni kalau pergi hantar batu, jumpa cewek, jauh bang, hantar batu je, jauh Pak. Tapi kalau macam bapak ni, saya tahulah bapak S2. Jadi rata-rata dah kerja sama pemerintah kan. Kan rata-rata. Ada yang dari kantor Pak Polisi, Tak ada? imigrasi, Tak ada? custom, Tak ada? guru. Ya, ada banyak. Kebanyakan guru lah Ya. Guru semua kan. Cikgu. Cikgu. Cikgu ni nanti tu lah. Alhamdulillah lah bawa guru-guru. Kerana guru ni umpama pelita yang menyinari kegelapan. Boleh lah. Kalau di Malaysia ada hari guru. Hari guru. Di Indonesia tanggal berapa? 25 November. Beda-beda Beda. Dia punya histori sendiri. Setahun 5 kali ya Pak. Betul. Jangan tipu aku Pak. Betul. Betul. Tahu tak di Malaysia, orang Malaysia semua sekali, walaupun saya ni tak kerja di kantor perguruan, tapi saya tahu setiap kalau kita di sekolah dulu, kita akan celebrate kita punya guru setiap tanggal 16 Mei. Jadi bila kita berhimpun di sekolah, guru-guru di atas pentas akan menyanyi
Apa yang kami janji, putra putri kami tunaikan. Gitu je lah. Pasal bukan cikgu, bulan pertama sama semua. Nggak ada diploma lagi, nggak ada sijil lagi. Semuanya sarjana. TK pun sarjana, SD pun sarjana. Tapi sekarang kita pun dah ikut Indonesia. Maknanya nggak ada ujian lagi. Ya. Nggak ada ujian. Malaysia baru tahun ni, selepas Covid, nggak ada ujian. Jadi ujiannya nanti mau naik ke SMP, ataupun ujiannya mau naik ke universitas. 17 tahun, itu aja. Kalau Malaysia dulu setiap tahun ada ujian, Pak. Tapi sekarang dari umur 12 nak pergi ke 13, kita SD tukar ke SMP, baru ada ujian. Yang itu baru kita tahu anak kita pintar atau enggak. Mati, Pak. Buat tak pintar nanti. Ya. Di Malaysia baru nak buat. Jadi dia macam ada terkejut sikit lah, Pak. Mak bapak pusing di rumah. Anak entah belajar entah tidak. Terutama sekali ibu dan bapa dia yang kerjanya di Singapura. Kerja di Singapura, pulang dah malam, anak dah tidur. Pergi kerja, anak belum bangun. Dia tak tahu ni, anak kita mau menuju ke rumah makan, kurang lebih 50 minit lagi kita sampai rumah makan. Bisa kalau tak jam, boleh? Kita lanjut ya. Boleh? Nanti bapak kata, aduh, ni apa, dah bilang lagi ni pusing, walau aku dah lapar ni tadi. Kerana yang tadi tu kepala dah tak nampak dah. Bila aku bilang jodoh aje. Boleh. Okey Pak, jangan khawatir Pak. Sampai di Kuala Lumpur kita semua single. Betul Pak Betul. Kita semua single. Nanti malam songkok kita tukar Pak. Kita gantikan dengan topi. Cedek. Okey Pak, bercanda. Okey.